Pada awal tahun 1929, ada sederet lusinan wanita berbaris di sepanjang jalan di kota New York. Mereka memenuhi jalan-jalan dengan pakaian yang mentereng, mengenakan jas, dan terlihat cantik dengan rokok yang mereka jepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Masyarakat New York saat itu sedang memperingati Paskah. Mereka memperingati Paskah dengan berbondong-bondong memenuhi jalanan New York. Dan ketika ada lusinan wanita cantik glamor di antara mereka dengan sambil menghisap rokok, jelas saja hal tersebut menarik perhatian sekitar. Sebab selain karena tampilannya yang glamor dan berbeda, wanita yang merokok pada zaman tersebut selalu dikonotasikan dalam bagian wanita yang sering dianggap seperti pelacur, tidak bermoral, dan bahkan sering dianggap tidak berpendidikan. Maka dengan adanya parade tersebut, orang-orang tidak lagi memandang wanita sebelah mata. Mereka justru menganggap wanita yang merokok terlihat keren dan berani. Para model yang ditampilkan juga berorasi tentang kesetaraan gender. Mereka seperti ingin bilang, jika laki-laki bisa hidup bebas dengan rokok tanpa stigma buruk, maka perempuan seharusnya mendapatkan hak yang sama. Fenomena ini sontak membuat masyarakat New York gempar. Apalagi kejadian ini diberitakan dalam koran-koran dan majalah terkini di New York. Salah satu majalah terkenal di New York Times menggambarkan parade tersebut sebagai lahirnya era modern yang memutus belenggu masa lalu, atau sederhananya parade tersebut memberi kebebasan bagi wanita untuk hidup sama seperti pria, dan kelak fenomena ini akan dikenal dengan sebutan obor kebebasan. Dan di video kali ini, mari kita cari tahu seluk-beluk rokok dan bagaimana benda kecil ini telah menjangkit dan menipu jutaan umat manusia sampai saat ini. Pada akhir abad ke-14, Christopher Columbus, penjelajah asal Spanyol, tiba di Pulau San Salvador atau dikenal juga dengan Pulau Grand Trunk. Pulau tersebut diisi oleh penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian. Penduduk suku Indian menyambut baik rombongan Chris. Mereka menghidangkan buah-buah segar, memberi mereka tombak sebagai bingkisan dari pulau tersebut, dan tidak lupa tembakau kering. Awalnya, Chris menerima semua jamuan yang disediakan. Dia juga membawa semua pemberian dari suku Indian termasuk tembakau kering di dalamnya. Namun, karena Chris merasa kalau bau tembakau yang aneh dan tidak biasa, jadi dia memutuskan untuk membuangnya ke laut. Saat tahu Chris membuang tembakau kering itu ke laut, dua anak buah kapal Christopher, yaitu Rodrigo de Jerez dan Luis de Torres, memutuskan untuk kembali ke Pulau San Salvador dan memungut tembakau yang sebelumnya Chris buang. Saat mengambil sisa-sisa tembakau yang Chris buang ke laut, mereka berdua kemudian melihat para penduduk suku Indian menggunakan tembakau dengan cara membungkus tembakau tersebut dengan sabut kelapa atau jagung, lalu membakar ujungnya dan menghisap ujung yang lain. Jerez dan Torres mempraktekkan hal yang sama yang dilakukan oleh suku Indian saat setibanya di Spanyol. Hal inilah yang menjadikan Jerez dan Torres menjadi manusia pertama pengguna rokok dalam catatan sejarah rokok dunia. Namun, kebiasaan yang dilakukan oleh Jerez dan Torres tidak mendapat respon yang baik dari warga sekitar dan pemerintah Spanyol saat itu. Kebiasaan baru yang dilakukan oleh Jerez dan Torres dianggap sebagai hal yang mengganggu. Warga Spanyol saat itu menganggap kebiasaan Jerez dan Torres seperti iblis, karena asap tembakau yang keluar dari hidung dan mulut keduanya seperti menggambarkan sosok iblis yang mengerikan. Jerez dan Torres pun ditangkap dan dipenjara selama 7 tahun atas kebiasaan barunya itu oleh Inkuisisi Suci Spanyol. Sejarah rokok pun berkembang. Kebiasaan merokok mulai diterima masyarakat dan digunakan oleh para bangsawan Eropa. Berbeda dengan suku asli Amerika yang menggunakan rokok lebih fokus untuk spiritual, para bangsawan Eropa sendiri menggunakan rokok hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Memasuki abad ke-17, para pedagang Spanyol mulai berimigrasi ke berbagai wilayah di dunia. Migrasi pedagang saat itu cukup populer. Selain alasan karena untuk menghindari pajak, migrasi juga dilakukan untuk alasan mencari sumber daya alam di wilayah lain, mencari pasar baru sampai pada memperluas dan mengikuti arus perdagangan. Salah satu wilayah yang dikunjungi oleh pedagang Spanyol adalah Turki. Di Turki, kebiasaan merokok mulai diperkenalkan dari pedagang-pedagang Spanyol. Sejak saat itu kebiasaan merokok pun mulai berekspansi ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rokok pada masa-masa itu menjadi barang yang sifatnya luksuri.
karena memang produksi rokok pada zaman tersebut masih sering dilakukan secara mandiri oleh setiap pemakainya. Mesin pencetak rokok pun hanya dimiliki oleh pabrik-pabrik besar, bahkan pabrik yang memproduksi rokok pun masih sedikit, dan kapasitas produksi mereka belum bisa memenuhi keinginan pasar. Karena produksi rokok yang rendah dan sulitnya masyarakat mendapatkan rokok, menjadikan rokok sebagai barang yang mahal. Maka tidak heran, orang-orang pada zaman tersebut lebih memilih membuat rokoknya sendiri dengan cara menggulung kertas yang diisi tembakau kering di dalamnya. Kertas yang digunakan pada masa itu masih berupa kraft atau manila yang terbuat dari serat tanaman abaka yang tumbuh subur di Filipina. Manusia semakin maju dalam hal produksi rokok. Di abad ke-19, industri rokok mulai beralih menggunakan kertas yang lebih tipis dan murah. Mereka menggunakan kertas pulp yang ditemukan oleh seorang penemu asal Kanada yaitu Charles Venerti pada tahun 1844. Pabrik-pabrik rokok menggunakan kertas pulp bukan tanpa alasan. Selain karena harganya yang murah, kertas pulp atau bubur kertas juga tersedia dalam jumlah yang banyak. Kertas ini dianggap bisa menyerap air dengan baik dan serat dari kertas pulp menjadikannya tidak mudah rusak. Kertas pulp juga lebih mudah diolah untuk produksi rokok ketimbang kertas-kertas sebelumnya. James Albert Bonczek pada tahun 1880 mengembangkan mesin pencetak rokok. Mesin yang dikembangkannya ini kemudian digunakan oleh pengusaha Amerika bernama James Buchanan Duke di perusahaan miliknya Duke of Durham yang sekarang sudah berganti nama menjadi Duke Energy. Mesin yang dikembangkan James mampu memproduksi 70.000 batang rokok per hari, yang nilainya jauh lebih banyak dari produksi rokok manual sebelumnya. Tercatat, sebelum James mengembangkan mesin pencetak rokok hanya mampu diproduksi 200 sampai 300 batang rokok per hari. Itu pun masih dilakukan secara manual. James kemudian menjual penemuan dan hak patennya ke perusahaan Duke Energy. Memasuki abad ke-20, produksi rokok mulai berkembang, khususnya di Amerika dan Eropa. Di abad ini, rokok mulai diproduksi dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan besar seperti British American Tobacco atau BAT milik R.J. Reynolds. Dengan produksi yang melimpah, harga rokok pun menjadi rendah, dan dengan harga yang terjangkau di kantong masyarakat, orang-orang mulai dengan mudah mendapatkan rokok. Rokok yang awalnya digunakan untuk kebutuhan spiritual mulai beralih fungsi menjadi gaya hidup dan kebutuhan perang. Memasuki Perang Dunia Kedua, rokok mulai digunakan sebagai ransum atau kebutuhan konsumsi untuk para tentara di medan perang. Amerika menjadi negara pertama yang menggunakan rokok sebagai ransum karena Amerika menganggap bahwa rokok bisa meredakan stres para tentara dan meningkatkan moral para prajurit. Setelah Perang Dunia berakhir, tentara yang sudah lagi tidak ikut berperang kembali ke negaranya. Sayangnya, kebiasaan merokok mereka tidak berhenti. Mereka masih merokok walau tidak lagi bertugas sebagai prajurit dan membawa kebiasaan merokok mereka di negaranya karena ketergantungan nikotin berat. Hal ini menjadikan masyarakat sipil di berbagai negara ikut serta mengkonsumsi rokok karena melihat para tentara yang merokok di tempat umum, di jalan-jalan, dan di sudut-sudut kota. Dan dari sinilah popularitas rokok mulai meningkat, apalagi memasuki tahun 1945 sampai 1960. Iklan-iklan rokok mulai ditayangkan. Mereka mempromosikan rokok dengan lebih agresif, sehingga produksi dan popularitas rokok mulai meroket tajam. Terlebih saat banyak perusahaan rokok mulai memperkenalkan rokok dengan filter, yang saat itu diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dari rokok non-filter. Namun di tahun-tahun ini, rokok masih digandrungi kaum Adam. Sangat sedikit dan mungkin masih bisa dihitung jumlahnya kaum Hawa yang ikut menjadi pengguna rokok. Sebab di tahun ini, wanita yang merokok selalu dikonotasikan dalam kelompok wanita yang tidak bermoral dan pelacur. Untuk meningkatkan produksi rokok dan menambah mangsa pasar, juga menaikkan omset penjualan agar tidak hanya populer di kalangan pria, Edward Bernays, seorang ahli propaganda Amerika, membayar lusinan wanita cantik untuk berbaris dan memenuhi jalan-jalan di New York saat perayaan Paskah tiba. Mereka diperintahkan Bernays untuk hadir di kerumunan warga yang ikut memperingati Paskah sambil menghisap rokok, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Strategi yang dilakukan Edward Bernays pun terbukti berhasil. Produksi rokok seketika itu meroket tajam. Jumlah produksi rokok melonjak 2 kali lipat karena bergabungnya golongan wanita yang merokok. Banyak perusahaan-perusahaan besar rokok yang diuntungkan karena strategi Bernays ini. Dan sejak saat itu juga, wanita tidak lagi dianggap buruk karena merokok, melainkan keren dan berani. Kampanye ini dikenal dengan sebutan obor kebebasan. Edward Bernays dalam strateginya membawa isu emansipasi yang sedang hangat dibicarakan saat itu. Maka ketika kampanye obor kebebasan ini muncul, banyak orang terpengaruh dan menganggap bahwa wanita juga punya hak untuk bebas merokok.
Di tahun 1964, surat keputusan terbit dari Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Dr. Luther Terry. Isi surat keputusan tersebut memberikan informasi bahwa rokok bisa menyebabkan penggunanya berpotensi terkena penyakit kanker, paru-paru, dan penyakit-penyakit kronis lainnya seperti jantung, hati, dan gangguan kehamilan. Peringatan merokok pun mulai disebarluaskan dan pemerintah serta lembaga-lembaga kesehatan dunia, khususnya di Amerika dan Eropa, mulai mengkampanyekan bahaya merokok. Memasuki tahun 1980, pemerintah dunia mulai lebih serius mengkampanyekan bahaya merokok. Sampai tiba di tahun 1990-an, pemerintah dunia mulai menarik pajak dari rokok guna mempersempit perdagangan rokok dan memperketat periklanan rokok. Kurang lebihnya iklan diatur agar tidak menampilkan subjek manusia yang merokok atau menampilkan rokok itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa iklan-iklan rokok selalu tampil dengan para talent yang modis dan gaul tanpa ada objek rokok di dalam iklan tersebut. Alasan lain kenapa rokok masih tetap eksis pun disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan minimnya jumlah masyarakat yang anti terhadap rokok. Budaya dan tradisi pun menjadi salah satu faktor kenapa rokok masih diminati banyak orang di berbagai dunia. Ditambah zat nikotin di batang rokok pun membuat konsumennya ketergantungan secara gila-gilaan. Mereka yang sekali saja coba-coba untuk merokok terperangkap dalam jebakan setan. Sebab setiap orang yang mencoba untuk mencicipi asap rokok akan sangat sulit untuk keluar dan malah menjadi konsumen aktif. Untuk tambahan informasi, dalam setiap batang rokok terdapat 7.000 zat berbahaya dan 70 diantaranya berpotensi menyebabkan kanker. Di Indonesia sendiri tercatat ada 70 juta orang yang mengkonsumsi rokok. Umur penggunanya sendiri beragam, dari 10 tahun sampai 14 tahun bahkan sampai pada usia lanjut usia. Kebijakan yang longgar serta kesalahkaprahan penduduk kita dan minimnya literasi tentang bahaya merokok juga mendorong pengguna rokok terus meningkat. Tokoh agama yang kadang-kadang secara tidak langsung mendorong pengikutnya untuk merokok juga membuat rokok masih bergema di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan yang lebih miris adalah golongan miskin lebih mengutamakan rokok ketimbang sandang pangan mereka. Atau lebih tepatnya mereka lebih baik tidak makan ketimbang tidak merokok. Berbagai upaya pemerintah untuk menekan peredaran rokok dan pengguna rokok sudah dilakukan. Belakangan di tahun 2017, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat ingin menaikkan harga rokok menjadi 50.000 per bungkus. Banyak isu tentang alasan yang beredar tentang kenaikan harga rokok menjadi 50.000. Salah satunya adalah tidak jarang anak di bawah umur sudah dibiarkan orang tuanya merokok. Bahkan tak sedikit juga stasiun berita dan koran-koran memberitakan anak balita yang kecanduan merokok, dan mirisnya bocah itu akan merengek keras jika tidak diberikan rokok. Orang tuanya jelas bingung bukan kepalang. Namun apalah daya, daripada mendengarkan jeritan anaknya setiap hari, lagi-lagi orang tua mau tidak mau harus mengalah dan membiarkan anaknya merokok. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang salah? Orang tua, lingkungan, pendidikan, atau pemerintah? Terlepas dari siapa yang salah, seharusnya kita sudah mulai sadar akan bahaya rokok.